Sore, di pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai farmakoterapi dari dislipidemia. Dislipidemia itu sendiri adalah kelainan metabolisme dari lipoprotein yang disebabkan adanya abnormalitas dari nilai kolesterol, dari nilai LDL, nilai dari trigliserida ataupun defisiensi dari HDL. Jadi pada metabolisme pada dislipidemia ini terjadi kelainan metabolisme lipoprotein di mana ada penurunan, ada kelebihan dari angka kolesterol, LDL dan trigliserida, tapi terjadi penurunan dari HDL. Mungkin Anda sekalian pernah mendengar LDL maupun HDL. Jadi ada LDL, LDL itu low density lipoprotein yang mana dikenal sebagai kolesterol jahat gitu. Sedangkan HDL ini dikenal sebagai kolesterol baik ya, karena dia mencegah terjadi penyempitan pembuluh darah. Sedangkan kalau LDL yang banyak itu berarti menyebabkan pembentukan atau penyempitan pembuluh darah akibat lemak. Nah, normalitas dari lipoprotein plasma ini akan mengakibatkan terjadinya penumpukan lemak pada daerah saluran pada pembuluh darah koroner, cerebrovaskular, dan perifer, di mana ini menjadi salah satu faktor risiko terjadinya penyakit jantung koroner. Lipoprotein itu sendiri, karena tadi kan kita sudah membahas bahwa dislipidemia itu terjadi karena metabolisme lipoprotein. Nah, lipoprotein itu sendiri adalah sebenarnya gabungan dari apolipoprotein yang bentuknya seperti ini dengan lipid sendiri, itu sendiri gitu ya. Jadi lipoprotein yang bergabung dengan lipid maka membentuk lipoprotein, di mana lipoprotein itu sendiri terdiri dari apolipoprotein, kolesterol bebas, fosfolipid, trigliserida, dan ester kolesterol. Nah, di sini lipoprotein itu memiliki peran yang sangat penting ya, terutama dalam absorpsi dari kolesterol untuk transport dari trigliserida, kolesterol, vitamin yang larut dalam lemak yang dari hati untuk ke perifer. Terus juga dari perifer ke hati gitu. Jadi lipoprotein ini merupakan dasar dari kelainan metabolisme yang mengakibatkan terjadinya dislipidemia. Nah, lipoprotein itu juga dibagi menjadi beberapa kelas, yaitu jenisnya silomikron, di mana di antara kelas-kelas ini dibagi berdasarkan densitasnya, ya, berdasarkan densitasnya. Nah, di sini yang biasa kita kenal itu biasanya VLDL, very low density lipoprotein, terus yang dia berat jenisnya itu sangat rendah, terus intermediate density lipoprotein, LDL itu low density lipoprotein, dan HDL yaitu high density lipoprotein. Tadi saya sudah sampaikan bahwa biasanya kita mengenal LDL dan HDL. Jadi LDL itu dikenal sebagai kolesterol jahat karena dia penyebab utama pembentukan atau pembentukan penyempitan pembuluh darah akibat lemak. Sedangkan HDL itu jenis lipoprotein yang termasuk kolesterol baik karena dia mencegah terjadinya penyempitan pembuluh darah ya. Nah, ini pembagian dari kelas lipoprotein, di mana ini juga yang harus kita pahami dalam materi ini. Tadi saya sudah sampaikan apolipoprotein bahwa protein yang bergabung dengan lipoprotein itu disebut apolipoprotein. Oleh karena itu, berdasarkan tadi pembagian lipoprotein, maka dislipidemia ini pun diklasifikasikan sebagai hiperkolesterolemia, di mana terjadi peningkatan LDL, peningkatan kolesterol jahat, di mana peningkatan LDL, di mana kolesterolnya itu lebih dari 240 mg per sen. Dan ada juga dibagi berdasarkan hipertrigliseridemia, di mana trigliseridnya itu mencapai atau lebih dari 200 mg per sen. Ini biasanya dua pembagian klasifikasi, ada juga yang menyatakan klasifikasi isolated hypo HDL, jadi penurunan HDL yang cukup besar dan campurannya. Nah, di sini ada juga pembagian dari National Cholesterol Education Program Adult Treatment Panel Third, di mana di sini diagnosis dislipidemia tergantung resiko kejadian kardiovaskular pasien.
Nah, menurut salah satu pembagian, yaitu kolesterol itu dibagi, ini yang biasa digunakan ya. Jadi ada kolesterol total, di mana kolesterol total ini dasar pembagiannya. Jadi tadi dibilang kalau dikatakan pembagian yang tadi penjabaran dari yang ini ya, yang ENCEP ATP3, ini ENCEP ATP3 tadi yang saya maksud, bahwa kolesterol itu dibagi ya, pembagiannya berdasarkan nilainya. Itu ada yang dikatakan kalau kolesterolnya itu lebih dari 240, maka dikatakan kolesterolnya itu tinggi ya, kolesterolnya tinggi, jadi kita namakan hiperkolesteremia. Tapi bukan hanya nilai kolesterolnya aja, tapi juga nilai HDL, LDL-nya. Kalau nilai LDL-nya 160 sampai 189, maka dikatakan dia cukup tinggi. Nah, ada juga yang dikatakan tadi saya bilang hipertrigliseridemia, di mana TG-nya itu lebih dari 200. Jadi ingat ya, kalau kolesterol total itu lebih dari 140, kalau LDL dia 160 sampai 189 sudah bisa dikatakan dia tinggi. Terus kalau trigliserida itu dia dikatakan hipertrigliserida kalau misalnya dia lebih dari 200. Nah, manifestasinya antara hiperkolesteremia dan hipertrigliseridemia itu berbeda gitu ya. Jadi organ yang dituju pun itu ada beberapa perbedaan gitu ya. Jadi kalau hipertriglisemida itu terutama ya pembandingnya itu bisa kita lihat dari apakah terjadi hepatosplenomegali gitu ya. Jadi biasanya pada yang mengalami hipertriglisemida itu dia sudah mengalami perubahan pada fungsi heparnya di sini. Nah, kalau ini jadi terjadi perbedaan, jadi kita nggak bisa samakan antara hiperkolesterol dan hipertrigliseridemia ya. Jadi ada perbedaan dalam manifestasi klinisnya. Pada bagian mata bisa dilihat kalau orang tinggi kolesterolnya tentu ada perbedaan gitu ya. Tapi ini pun agak susah gitu ya. Mungkin ini yang lebih paham pastinya dokter ya. Jadi kita lebih kepada harus tahu ada perbedaan manifestasi klinik antara hiperkolesterolnya dengan hipertrigliseridemia. Karena etiologinya berbeda, jadi ada juga dua perbedaan ya. Jadi secara primer dan juga sekunder, bahwa terjadinya terjadinya kelainan lipoprotein ini bisa secara genetik ya. Bisa secara genetik, memang kalau memang biasanya punya kolesterol yang tinggi, keluarganya kemungkinan akan terjadi keadaan yang sama gitu. Jadi keadaan yang sama di mana bisa terjadi hipertrigliseridemia atau hiperkolesteremia. Nah, pada kelainan kedua yaitu penyebab sekundernya itu bisa terjadi perubahan metabolisme lipoprotein di mana terjadi yang disebabkan oleh hipotiroid, kehamilan, penyakit hepar ataupun penggunaan obat. Itu untuk hiperkolesterol. Tapi untuk hipertrigliseridemia ini biasanya terjadi pada DM tipe 2, pada penyakit ginjal, obesitas ya, ini bisa terjadi hipertrigliseridemia. Jadi masing-masing karena tadi ada jenisnya berbeda, maka penyebabnya juga bisa berbeda di antara dua jenis kelainan tersebut. Nah, pada diabetes saya kasih contoh satu aja, diabetes. Misalnya terjadi resistensi insulin ya pada diabetes ini akan menurunkan pemecahan dari FLDL sehingga jumlah silomikron dan peningkatan sehingga dalam hal ini terjadi peningkatan rilis dari asam lemak dari adiposa. Nah, peningkatan juga asam lemak dan peningkatan produksi dari FLDL. Disinilah kita tahu bahwa LDL tadi itu lemak jahat ya, kolesterol jahat. FLDL juga kolesterol jahat. Jadi dalam hal ini DM itu resistensi insulin itu sangat berhubungan erat dengan proses dari sintesis dari asam lemak. Ada juga karena penyakit tiroid, penyakit renal, penyakit hepar, obesitas juga itu sangat berpengaruh, alkohol dan estrogen. Nah, di sini kita sudah mengetahui definisi, terus klasifikasi, serta kita mengetahui manifestasi klinik dan penyebabnya. Lalu kita harus mempelajari berikutnya adalah terkait dengan obat-obat yang digunakan untuk dislipidemia. Yang pertama adalah golongan HMG-CoA inhibitors atau yang kita kenal dengan statin. Nah, ini contohnya ada lovastatin, pravastatin, simvastatin, fluvastatin,
atorvastatin dan rosuvastatin. Di mana mekanisme dari kerjanya adalah sebagai penghambat dari enzim HMG-CoA reduktase. Dengan hambatan ini maka akan terjadi hambatan biosintesis dari kolesterol dan akan terjadinya peningkatan aktivitas reseptor dari LDL. Dengan adanya peningkatan aktivitas dari reseptor LDL, maka akan terjadi pengeluaran dari LDL yang menumpuk tadi. Oleh karena itu, pada jadi fokus kerja dari obat HMG-CoA inhibitors dengan contoh-contoh yang sudah saya sebutkan tadi, lovastatin, pravastatin, simvastatin, fluvastatin, atorvastatin, dan rosuvastatin, maka kerjanya terfokus pada yang namanya peningkatan dari pada pasien-pasien yang terjadi peningkatan dari LDL-nya. Nah, di sini efek samping dari kelas terapi ini adalah terjadinya mialgia, ataralgia, rhabdomyolysis, peningkatan transaminasi SGOPT dan SGPT, dan terjadinya dispepsia. Ya, ini adalah efek samping dari penggunaan golongan statin. Ya, berikutnya adalah yang kerjanya menghambat absorpsi dari kolesterol. Kita tahu tadi kan kolesterol berbahaya. Jadi supaya tidak menumpuk dalam tubuh, maka dihambat absorpsinya dengan obat namanya ezetimibe dan avicibib. Di mana di sini dia berikatan dan menghambat NPC1L1 sehingga menghambat menghambat absorpsi kolesterol di usus. Nah, ini juga sama dengan HMG-CoA, tapi dia di sini di mana fokusnya adalah kepada pasien-pasien dengan peningkatan LDL. Di sini efek sampingnya adalah terjadinya peningkatan SGOT dan SGPT. Ada juga yang golongan bile acid sequestrans, contohnya kolestiramin, kolestipol, kolesefam, di mana dia berikatan dengan asam empedu. Jadi dengan berikatan dengan asam empedu maka akan terjadi ekskresi kolesterol di dalam BAB. Dan di sini hepar akan berespon dengan akan membuang kolesterol dari dalam darah. Jadi di sini dia tidak berikatan tidak berurusan dengan yang namanya reseptor-reseptor, tapi dia berhubungan dengan asam empedu ya. Di sini dia juga sama indikasinya untuk pasien-pasien dengan peningkatan LDL gitu. Tapi dia ada efek sampingnya, yaitu mungkin rasa kembung, konstipasi, dan peningkatan trigliserida. Nah, dari sini kita akan fokus juga ya kepada yang namanya golongan HMG-CoA inhibitors atau yang dikenal dengan golongan statin, karena ini paling sering digunakan, di mana ada yang namanya high intensity statin therapy, ada moderate intensity statin therapy, dan low intensity statin therapy. Jadi ada yang intensitas tinggi, ada yang intensitas moderat, dan intensitas rendah. Di mana intensitas tinggi ini dia adalah contoh-contohnya adalah atorvastatin dengan dosis 40-80. Ini sudah sangat tinggi. Kenapa? Karena dia dalam sehari bisa menurunkan LDL lebih dari sama dengan 50%. Jadi ini cukup besar. Begitu juga dengan rosuvastatin 20-40 mg. Ini dapat menurunkan LDL itu lebih dari sama dengan 50%. Nah, ada juga terapi statin yang dia moderate. Jadi dia menurunkan LDL itu 30 sampai kurang dari 50%. Nah, di sini obatnya bisa sama tapi dosisnya berbeda. Jadi atorvastatin 10 sampai 20, terus rosuvastatin 5 sampai 10, simvastatin 20 sampai 40, pravastatin 40 sampai 80, lovastatin 40 mg, fluvastatin XL 80 mg, pitavastatin 2-4 mg. Ini merupakan contoh-contoh dari terapi statin yang moderat. Ada juga yang low intensity, artinya dia dosisnya cukup rendah ya. Jadi dosisnya itu dia menurunkan LDL itu kurang dari 30%. Nah, itu simvastatinnya biasanya rendah 10 mg, atau pravastatin 10-20, lovastatin 20 mg, fluvastatin 20-40, dan pitavastatin 1 mg. Jadi di sini merupakan ada perbedaan-perbedaannya terapi statin. Ini yang perlu Anda ketahui dan pahami bahwa setiap dosis itu dia bisa menurunkan LDL dengan adanya range, yaitu ini ada yang 30%, kurang dari 30% itu low intensity,
Kalau 30 sampai kurang dari 50% moderate, kalau lebih dari sama dengan 50% high intensity. Nah, dalam hal ini untuk statin itu dia punya waktu paru yang berbeda-beda. Oleh karena itu, untuk pemberiannya itu disarankan ada yang bisa hanya malam saja. Contohnya lovastatin, simvastatin, dan fluvastatin ini harus diberikan pada malam hari, disarankan ya. Karena memang pada dasarnya metabolisme kolesterol itu terjadi paling tinggi pada malam hari, sehingga untuk meningkatkan kinerja dari obat ini akan sangat baik kalau misalnya obat ini diberikan pada malam hari. Adapun obat-obat lain dia itu bisa diberikan pada kapanpun gitu ya. Nah, di sini ada juga golongan asam nikotinat. Jadi di sini ya dia ada punya pengaruh tapi ini jarang digunakan. Yang biasa digunakan itu adalah derivat dari asam fibrat. Contohnya gefibrosid dan fenofibrat. Di mana dia di sini akan menstimulasi PPR alfa sehingga mengontrol ekspresi gen yang memetabolisme trigliserida dan HDL. Dengan demikian, maka di sini dia akan berperan dalam sintesis dari asam lemak sehingga sintesis dari asam lemak, trigliserida, dan LDL itu akan menurun. Dan demikian terjadi katabolisme dari trigliserida. Oleh karena itu, derivat dari asam fibrat ini akan memiliki indikasi yang baik kepada pasien-pasien dengan trigliserida yang sangat tinggi ya. Beda ya sama yang tadi, kalau yang tadi itu HMG-CoA untuk LDL. Tapi ada juga pasien yang tingginya tuh trigliseridanya, maka diberikan golongan derivat dari asam fibrat. Tapi dia ada efek samping yang lain yaitu dispepsia, mialgia, dan lain-lain. Ada juga golongan omega 3 fatty acid ya, ini tapi jarang digunakan. Biasanya digunakan ini pada pasien yang dengan tinggi LDL atau tinggi TG. Nah, dalam hal ini ada karena tadi dibagi ya, ada kolesterol yang tinggi sama yang trigliserida yang tinggi, maka ada dua pembagian. Apakah pasien itu hiperkolesterol atau hipertrigliseridemia. Nah, kalau pasien dengan hiperkolesterol, maka secara non-farmakologi dilakukan pada tahap awal pemeriksaan, namun kalau misalnya setelah 1 bulan tidak ada perbedaan, tidak ada perubahan, maka diberikan terapi farmakologi. Apa sih terapi non-farmakologinya pada pasien hiperkolesterol? Yang pertama adalah terapi nutrisi medik, ya. Nanti saya akan jelaskan. Berikutnya harus melakukan aktivitas fisik dan olahraga, stop rokok dan minuman alkohol, serta mempertahankan BB atau turunkan BB. Di sini terapi nutrisi medis meliputi pasien sebaiknya mendapatkan asupan lemak jenuh dan lemak trans kurang dari 7-10% kalori. Terus asupan kolesterol itu kurang dari 250 mg per hari. Makanan wajib tinggi serat, rendah karbohidrat, dan konsumsi makanan yang menurunkan kadar lipid seperti asam lemak omega 3 dan tinggi serat. Berbeda dengan pasien dengan hiperkolesterol, tapi kalau hiperkolesterol tadi kan non-farmakologis ya, sama juga sih, hipertrigliseridemia juga tata laksananya non-farmakologis, tapi farmakologi obatnya beda. Kalau yang tadi ini lebih kepada terapi farmakologinya adalah obat-obat yang bekerja untuk menurunkan LDL. Sedangkan pada hipertrigliseridemia, maka kita mencari obat-obat yang menurunkan terutama adalah menurunkan TG-nya gitu ya, karena di sini yang tinggi adalah trigliseridnya, maka kita mencari obat-obat yang menurunkan trigliseridnya, yaitu tadi golongan yang ini ya tadi ya, golongan derivat asam fibrat. Nah, itu berarti yang kita berikan pada pasien dengan hipertrigliseridemia. Nah, untuk simvastatin dan fenofibrat ini tidak boleh diberikan secara bersamaan. Mengapa? Karena di sini berdasarkan catatan dari interaksi obat, laporan bahwa gemfibrosil atau golongan fenofibrat ini dapat meningkatkan konsentrasi plasma dari HMG-CoA reduktase inhibitor atau simvastatin. Nah, di sini akan penggunaan ketika kadar dari ketika kadar simvastatin ini sangat tinggi, maka akan meningkatkan resiko dari toksisitas muskoskeletal. Tentunya manifestasinya adalah pada nyeri otot yang atau dikenal dengan nama miopati. Jadi di sini interaksi antara simvastatin dan fenofibrat ini akan menghasilkan peningkatan kadar dari simvastatin. Jadi dengan demikian penggunaan asam fibrat derivatif yaitu fenofibrat dengan HMG-CoA reduktase yaitu simvastatin harus dihindarkan gitu ya. Kecuali memang ada keuntungan dengan adanya perubahan nilai lipidnya. Tapi resikonya juga sangat tinggi. Oke, terima kasih. Itu sekian penjelasan saya mengenai
farmakoterapi dari dislipidemia. Selanjutnya kita akan lanjut pada latihan soal. Ada soal nomor 1. Seorang pasien berusia 45 tahun datang ke rumah sakit melakukan periksa kepada dokter. Hasil pemeriksaan lab menunjukkan kadar LDL pasien 180 mg per desiliter, HDL-nya 35 mg per desiliter, dan triglyceridnya 142 mg per desiliter. Sebagai apoteker, obat apa yang tepat untuk pasien tersebut? Nah, berarti kita harus hafal ya, mana yang di sini tidak normal, apakah LDL-nya atau triglyceridnya gitu ya. Nah, kembali sebagai pembahasan ya, kita ingat lagi bahwa kolesterol itu dikatakan tinggi kalau lebih dari sama dengan 240, dan trigliserid itu dikatakan tinggi ketika dia 200. Nah, sekarang kita lihat yang mana lebih tinggi. LDL-nya 180. 180. LDL-nya 180. Nih, berarti dia sangat tinggi LDL-nya ya. Di sini dia termasuk kategori tinggi. Nah, karena masuk kategori tinggi, berarti dia di sini tujuannya adalah untuk menurunkan kadar LDL. Nah, kalau menurunkan kadar LDL meningkatkan kadar HDL, maka yang digunakan adalah statin. Seperti yang sudah saya bahas tadi, bahwa yang digunakan adalah statin, karena dia indikasinya untuk pasien-pasien dengan LDL yang meningkat atau yang kolesterol jahatnya itu meningkat ya. Jawabannya adalah A, simvastatin. Berikutnya, dokter berdiskusi dengan apoteker. Statin dan intensitas tinggi apa yang tersedia di IVRS Anda, instalasi farmasi rumah sakit Anda. Di bawah ini obat apa yang termasuk ke dalam obat tersebut, ya, kelompok obat statin intensitas tinggi. Nah, ini ada contoh-contohnya, ada pilihannya, apakah simvastatin 20 mg, simvastatin 40 mg, atorvastatin 20 mg, pravastatin 10 mg, dan rosuvastatin. Ingat ya, tadi hanya ada 2 macam statin intensitas tinggi. Kita lihat di sini bahwa statin intensitas tinggi itu cuma 2. Atorvastatin 40-80 dan rosuvastatin 20-40. Berarti maka di sini yang menjadi jawabannya adalah rosuvastatin 20 mg. Jawabannya E. Dimana kita tahu bahwa statin intensitas tinggi ini memiliki rata kemampuan menurunkan kolesterol LDL lebih dari sama dengan 50%. Lanjut. Dokter berdiskusi dengan apoteker dan bertanya mengenai lovastatin 20 mg. Nah, lovastatin ini termasuk dalam statin intensitas yang mana ya, gitu ya. Nah, lovastatin 20 mg itu ya, jadi dia tidak tergolong dalam statin intensitas tinggi, jadi hanya bisa rendah dan sedang. Dari sini statin intensitas rendah yaitu lovastatin 20 mg. Kalau lovastatin 40 mg itu termasuk intensitas sedang. Jadi jawabannya adalah yang A, intensitas rendah atau low. Berikutnya, di bawah ini yang merupakan obat dengan mekanisme menghambat enzim HMG-CoA reduktase adalah ya, jadi ada simvastatin, orlistat, fenofibrat, kolesteramin, dan ezetimibe. Jadi kalau sudah namanya menghambat enzim HMG-CoA reduktase, maka dia golongan statin. Jawabannya adalah A. Oke, nah berikutnya, berapa kadar kolesterol LDL normal atau optimal dari seorang pasien? Nah, kolesterol normal ya, normal. Jawabannya apa? Jawabannya yang A ya. Jadi kalau kolesterol normal itu yang optimal itu kurang dari 100 ya. Mendekati optimal 100 sampai 129, sedikit tinggi 130 sampai 159, tinggi 160 sampai 189, sangat tinggi lebih dari sama dengan 190. Berikutnya, seorang pasien berusia 60 tahun datang ke rumah sakit untuk melakukan periksa kepada dokter. Hasil pemeriksaan lab menunjukkan kadar LDL pasien 140 mg per desiliter, HDL 35 mg per desiliter, dan trigliseridnya 260 mg per desiliter. Sebagai apoteker, obat apa yang tepat untuk pasien tersebut ya? Jadi kita harus ingat apa sih yang tinggi dari pasien ini? Apakah LDL, HDL, atau trigliserid? Ternyata jawabannya adalah pasien ini lebih tinggi trigliseridnya. Kenapa? Karena di sini trigliserid 260. 260 itu berarti sekitar yang termasuk golongan tinggi ya. Tinggi berarti dia karena trigliserid yang tinggi, maka sesuai dengan apa yang saya jelaskan tadi, maka yang digunakan adalah golongan turunan asam fibrat ya, gemfibrosil atau fenofibrat. Jadi jawabannya adalah C ya, gemfibrosil atau fenofibrat. Apa efek samping yang dapat terjadi pada penggunaan statin dengan dosis tinggi? Tadi sudah dijelasin ya, bahwa statin dosis tinggi itu sangat berpengaruh pada muskoskeletal. Artinya dia dapat mengakibatkan rhabdomyolisis, di mana rhabdomyolisis itu merupakan kerusakan otot skeletal yang disebabkan oleh dikeluarkannya mioglobin pada aliran darah. Saya sudah tampilkan tadi bahwa salah satu efek samping dari statin adalah terjadinya rhabdomyolisis. Jawabannya adalah yang E.
Berikutnya, seorang dokter meresepkan seorang pasien simvastatin 40 mg dan juga fenofibrate 300 mg. Interaksi apa yang terjadi? Saya sudah jelaskan tadi ya, bahwa dengan adanya pemberian simvastatin bersama dengan fenofibrate, maka akan terjadi peningkatan kadar simvastatin yang memiliki efek samping, yaitu terjadinya peningkatan dari kemungkinan toksisitas muskuloskeletal yang ditandai dengan miopati. Berikutnya, seorang pasien berusia 50 tahun didiagnosa dokter hiperkolesteremia dengan pemeriksaan kadar kolesterol 250 mg per desiliter, LDL 185 mg per desiliter, HDL 55 mg per desiliter. Dokter memberikan obat simvastatin 10 mg satu kali sehari. Informasi apa yang sebaiknya diberikan kepada pasien terkait penggunaan obat tersebut. Tadi sudah dijelasin bahwa untuk golongan simvastatin itu sebaiknya diminum pada malam hari sebelum tidur. Jadi jawabannya adalah E ya. Bahwa simvastatin pada umumnya diminum sebelum tidur pada malam hari ini ya. Simvastatin sebaiknya diminum pada malam hari. Berikutnya, di bawah ini yang merupakan obat dengan mekanisme menurunkan kolesterol melalui hambatan terhadap absorpsi asam pedu pada sirkulasi enterohepatik adalah, ya, jadi dia lebih kepada absorpsi asam pedu. Ya, tadi saya sudah jelasin itu bile acid sequestran, berarti dia golongannya kolestiramin ya. Jadi kolestiramin merupakan kelompok obat bile acid sequestran. Jadi jawabannya adalah D. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Silahkan Anda pelajari kembali apa yang saya sudah sampaikan tentang farmakoterapi dislipidemia. Anda perlu mempelajari ini karena dasar dari penyakit-penyakit seperti stroke, penyakit jantung, penyakit diabetes mellitus, penyakit-penyakit kronis yang lainnya adalah karena terjadi kelainan yang kolesterol. Maka Anda harus kembali mengingat definisi, klasifikasi, etiologi, pembagian obat-obatannya, dan bagaimana terapi dari dislipidemia itu sendiri. Terima kasih untuk perhatiannya, salam sehat untuk kita semua.